Shalom. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah Kamis Putih di hari yang indah ini. Di hari ini semua umat Kristiani mengenang perjamuan malam terakhir di mana Yesus membasuh ke-12 kaki muridnya yang menjadi simbol ajaran umat untuk melayani. Pelayan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Ruli Antonius Haryanto, SSI Teol MA. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Dalam cahaya rembulan yang memancar di langit malam, kami berkumpul di bawah langit yang luas dan penuh rahmat, menyambut Kamis Putih dengan hati yang penuh harap dan sukacita. Seperti pepohonan yang tegak kokoh, kita merenungkan akar-akar iman kita yang telah tumbuh kuat dari generasi ke generasi, menerangi jalan kita seperti bintang-bintang di langit. Di tengah gemuruh angin malam yang lembut, kita juga merayakan kehadiran teknologi digital yang membawa kita bersama-sama terhubung melalui serangkaian koneksi elektronik yang membawa pesan damai dan kasih dari satu ujung dunia ke ujung lainnya. Meskipun terpisah oleh jarak fisik, kami tetap bersatu dalam doa dan puji-pujian, menghantarkan kehadiran Roh Kudus dalam setiap seruan hati kami.
Saat kita bersama-sama memasuki ruang suci ini, mari kita merenungkan alam semesta yang begitu indah ciptaannya, memberikan kita pelajaran tentang harmoni, kesabaran, dan keajaibannya yang tak terbatas. Di bawah sinar rembulan, kita mengenang pengorbanan Kristus yang agung. Sementara di alam digital, kita menyebarkan pesan damai dan kasih kepada seluruh dunia, mengikuti teladannya yang penuh belas kasihan. Dengan rasa syukur dan penuh kebersamaan, marilah kita memulai ibadah Kamis Putih ini, mengisi ruang ini dengan doa, puji-pujian, dan refleksi yang mendalam, sambil merayakan keberagaman alam semesta yang mencerminkan kebesaran Sang Pencipta. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaan. Jemaat, mari kita berdoa. Dengan rasa syukur dan penuh kebersamaan, saat ini kami datang berkumpul di rumah ibadah-Mu yang kudus ini, GPIB Immanuel Surabaya, dalam ibadah Kamis Putih, pembasuhan kaki, untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus yang agung, membasuh ke-12 kaki murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah Kamis Putih ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita bersama-sama membaca secara berbalasan dalam Mazmur Responsoria. Kita ambil dari Mazmur pasal 121. Kita membacanya secara berbalasan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Dalam rangkaian kegiatan Masa Raya Paskah tahun 2024 ini, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu dalam persekutuan ibadah kami, untuk bersama-sama ada di dalam ibadah Kamis Putih, mengingat kembali akan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada seluruh murid-murid, bahkan kepada kami semua. Dan biarlah saat kami berkumpul bersama-sama malam hari ini, kami datang dalam kerinduan untuk mendengarkan kembali firman Tuhan, karena kami mengimani bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi langkah kami, yang akan terus menerangi kami
dan juga mengarahkan hidup kami, agar senantiasa kami jalani seturut dengan firman-Mu. Kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Bersabdalah di tengah-tengah kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Pembacaan Alkitab dalam ibadah ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Saya mengajak kita semua membacakan secara bergilir ganti. Saya bacakan ayat yang berangka ganjil dan jemaat membacakan ayat yang berangka genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus padanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus padanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dari aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Ia mengenakan pakaiannya dan balik ke rumahnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah benar nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, malam hari ini kembali kita diingatkan salah satu peristiwa menjelang penyaliban Yesus, yaitu saat Yesus mengumpulkan murid-muridnya untuk menjalani perjamuan terakhir, yang di dalamnya bukan hanya Yesus membagi roti dan anggur, tetapi juga Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, yang perlu kita ketahui di awal adalah bahwa pembasuhan kaki itu adalah tradisi bagi bangsa Yahudi. Mungkin sudah ada khotbah saya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-4, kemudian Kejadian 24 ayat 32, serta kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat 21, maka orang-orang Yahudi punya tradisi bahwa untuk setiap tamu-tamu yang datang ke rumah mereka, mereka pasti akan siapkan suatu tempat untuk tamu-tamu itu membasuh kaki mereka, mencuci kaki sebelum masuk ke rumah mereka. Jadi artinya ada tradisi yang mereka lakukan bertahun-tahun, terus-menerus, generasi ke generasi, dan itu mereka lakukan secara terus-menerus dalam kehidupan mereka. Demikian juga tradisi pembasuhan kaki menjadi sebuah tradisi buat para imam untuk mereka masuk di dalam kemah pertemuan. Kitab Keluaran pasal 30 ayat 18 sampai 21 menyampaikan hal itu. Bagaimana dikatakan bahwa Harun dan anak-anaknya sebagai para imam yang mengurusi peribadahan dalam bait Allah juga diharuskan untuk membasuh kaki mereka, mencuci kaki mereka supaya mereka bisa masuk ke dalam kemah pertemuan. Nah, di masa pemerintahan Raja Salomo, saat Salomo membangun bait Allah, maka Salomo pun juga membangun sebuah tempat yang disebut sebagai laut tuangan, menjadi tempat di mana orang-orang yang masuk dalam bait Allah pun juga harus menyucikan kaki mereka. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 23. Jadi artinya bahwa pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus ini adalah sebuah tradisi yang tidak asing buat orang-orang Yahudi, khususnya buat murid-murid Yesus yang juga notabene sebagian atau bahkan semua adalah orang-orang Yahudi. Jadi saat Yesus melakukan ini, Yesus mau katakan bahwa memang sama seperti banyak sekali perumpamaan atau juga banyak sekali hal-hal yang disampaikan Yesus, itu adalah hal-hal yang tidak jauh dari kehidupan orang-orang yang menerima perumpamaan atau juga hal-hal yang dilakukan oleh Yesus itu. Jadi memang ini mengingatkan kita bahwa yang namanya pemberitaan firman itu bukan menyulitkan orang untuk memahami pesan Tuhan, tetapi seharusnya pemberitaan firman Tuhan harus membuat orang lebih mudah memahami apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dengan hal itu maka orang-orang bisa kemudian merenungkannya dan juga melakukannya karena memiliki pemahaman yang dia pahami betul-betul. Nah, dalam tradisi itu maka kita lihat bahwa pembasuhan kaki bisa dimaknai di masa itu sebagai sebuah cara di mana orang-orang dibersihkan untuk berjumpa dengan Tuhan dan juga berjumpa dengan orang lain. Artinya mereka tadi dikatakan untuk masuk kemah pertemuan, masuk bait Allah, mereka juga harus mencuci kaki mereka. Demikian juga saat mereka bertamu ke sebuah rumah orang lain, mereka juga harus mencuci kaki mereka. Jadi ada sebuah makna di mana mereka harus membersihkan diri sebelum berjumpa dengan Tuhan dan juga berjumpa dengan sesama. Dan itu yang mau disampaikan Yesus juga salah satunya melalui pembasuhan kaki yang dia lakukan untuk murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop bacaan kita menceritakan hal itu.
Tapi saya mau menceritakan juga ada hal lain yang mungkin bisa menjadi informasi tambahan, karena kita lihat di sana tidak disebutkan di mana Yesus melakukan itu. Coba kita lihat, Bapak Ibu, ternyata dalam beberapa penafsiran dan juga didasari juga oleh ayat-ayat firman Tuhan, maka disimpulkan bahwa Yesus melakukan pembasuhan kaki itu di rumah seorang kelompok Esseni. Jadi kelompok Esseni itu adalah salah satu kelompok yang ada dalam kehidupan orang Yahudi selain orang-orang Farisi, orang Saduki, dan juga orang Zelot. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu ada 4 kelompok di masyarakat Yahudi, yaitu orang-orang Zelot, orang Saduki, orang Farisi, dan juga orang Esseni. Nah, kenapa kemudian disampaikan bahwa ini dilakukan di rumah orang Esseni? Karena kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil lain yang paralel ceritanya tentang perjamuan terakhir, yaitu Injil Markus pasal 14 ayat 13, di situ disampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus meminta mereka berjumpa dengan seseorang yang kalau dalam bahasa Yunaninya itu anthropos, yang mengacu kepada orang laki-laki yang saat itu dikatakan sedang membawa kendi air. Jadi Bapak Ibu, yang laki-laki yang membawa kendi air itu cuma laki-laki orang Esseni. Kenapa? Karena biasanya dalam tradisi kehidupan sehari-hari orang-orang Yahudi, bahkan juga orang-orang Samaria, yang mengambil air untuk keperluan rumah tangga itu adalah kaum perempuan. Salah satunya mungkin kita ingat ceritanya perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria yang sedang mengambil air di sebuah sumur, gitu ya. Jadi itu gambaran umumnya bahwa urusan mengambil atau menyiapkan air buat kebutuhan rumah tangga itu adalah urusannya perempuan di masa itu. Sehingga agak aneh kemudian ada laki-laki bawa kendi air. Nah, ternyata laki-laki yang membawa kendi air itu adalah orang-orang Esseni. Kenapa? Karena orang-orang Esseni itu kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang yang mengambil jalan yang namanya selibat, tidak menikah. Jadi artinya kalau tidak menikah kan berarti tidak ada perempuan di sekitar mereka, sehingga mereka sendiri juga yang harus mencari air itu, gitu. Jadi ini yang bisa didapatkan dari data-data dan juga dari penafsiran-penafsiran yang didasari oleh firman Tuhan, bahwa kemungkinan besar apa yang dilakukan Yesus saat membasuh para muridnya itu dilakukan di sebuah rumah atau di sebuah tempat di mana orang Esseni itu ada. Karena nanti kita lihat orang Esseni itu seperti apa, gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, ada juga hal yang menarik bahwa biasanya yang membasuh kaki dalam pembasuhan kaki saat orang mungkin masuk ke rumah orang lain atau masuk ke dalam kemah pertemuan itu dilakukan oleh seorang budak. Jadi bukan saya misalnya jadi tuan rumah, ada tamu, saya yang mencuci, gitu. Tapi budak atau pembantu saya yang harus mencuci di depan. Dan karena memang dikatakan juga tadi bahwa orang Esseni tidak menikah dan tidak membutuhkan budak, maka mereka juga melakukan itu. Jadi kita lihat bahwa tidak ada budak yang mencuci kaki murid-murid waktu itu, yaitu Yesus langsung memang sekaligus mau mengatakan Yesuslah yang membasuh kaki mereka semua. Jadi ini salah satu informasi yang mungkin menjadi informasi baru buat kita semua, untuk kita bisa tahu bahwa ternyata ada simbol-simbol, ada kelompok-kelompok orang yang juga ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yahudi waktu itu.
Orang Esseni, kita lihat siapa itu orang Esseni. Tadi saya sudah katakan bahwa dia adalah salah satu dari komunitas orang-orang Yahudi selain orang Farisi, Saduki, dan juga Zelot gitu ya. Mereka disebut sebagai komunitas asketis, yaitu komunitas orang-orang yang hidupnya sederhana. Hidupnya itu menjauhkan diri dari kesenangan-kesenangan duniawi. Jadi orang-orang ini mungkin kalau dalam zaman sekarang itu, kalau Bapak Ibu pernah lihat kelompok orang Mormon, ya, itu biasanya kalau di Amerika Serikat itu di wilayah Utah, itu ada kelompok Mormon, itu hidupnya seperti itu. Mereka tidak mau menggunakan teknologi. Nggak ada yang pakai mobil, nggak ada yang pakai telepon seluler, nggak ada yang menggunakan, yang punya TV dan lain-lain. Semua dihindari. Nah, bayangan kita ada kelompok Esseni adalah orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menghindarkan diri dari kenikmatan-kenikmatan duniawi sehingga mereka benar-benar hidup dalam kesederhanaan. Kalau dalam istilah sekarang yang sering digunakan adalah keugaharian gitu ya. Jadi beberapa tahun belakangan ini ada istilah ugahari, hidup sederhana. Meskipun kadang-kadang yang sekarang terjadi bukan ugahari tapi ogah rugi. Karena nggak ada orang yang mau hidupnya sederhana. Orang sudah sangat-sangat bergantung dengan teknologi, bergantung dengan hal-hal yang menyenangkan dirinya dalam kehidupan duniawi ini. Tapi orang Esseni adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, mereka hidup biasanya ada dalam sebuah komunitas. Jadi seperti orang-orang yang hidup dalam biara gitu. Itulah yang dilakukan juga orang-orang Esseni. Mereka hidup di biara, mereka juga hidup secara eksklusif. Biara itu hanya untuk kaum laki-laki, tidak ada kaum perempuan di sana. Ya, meskipun ada sebagian mereka yang hidup sendiri dalam rumah seperti rumah yang dipakai Yesus untuk membasuh kaki ini. Hidup mereka juga dikatakan hidup selibat, tadi saya katakan tidak menikah. Nah, orang Esseni punya ajaran, 3 ajaran di sana: cinta Tuhan, cinta kebajikan, cinta umat manusia. Ya, ini ajaran yang baik menurut saya ya. Bagaimana kita harus mencintai Tuhan. Kalau kita selalu ditanya seberapa besar sih cinta kita sama Tuhan? Kalau Bapak Ibu ditanya seperti itu, seberapa besar? Apakah sebesar cinta kita kepada pasangan kita? Kepada keluarga kita? Harusnya lebih besar ya. Tapi sayangnya tidak demikian kenyataannya. Kita seringkali mengatakan bahwa saya cinta Yesus, saya mengasihi Yesus. Tapi saya sering juga katakan, kalau orang jatuh cinta saja, semuanya itu terasa lebih mudah, semua harus selalu ingin berjumpa, ingin ketemu. Semua tantangan, semua hambatan coba bisa dilalui, tapi ternyata pada saat kita mengatakan cinta Yesus, maka semua itu tidak kita lakukan. Kan istilah saya sering kali pakai istilah zaman dulu begitu ya. Kalau orang jatuh cinta, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, hujan badai kan ku lalui begitu. Kira-kira kalau kita jatuh cinta sama Yesus, apakah kita melakukan hal yang sama? Apakah kita mampu mendaki gunung untuk berjumpa dengan Yesus? Apakah kita mampu untuk menyeberangi lautan untuk berjumpa dengan Yesus? Apakah kita mau menerobos hujan dan badai untuk berjumpa dengan Yesus? Kalau kita renungkan itu, apakah kita sudah melakukan itu? Kadang-kadang kita belum melakukan itu. Itu tanda bahwa kita belum benar-benar mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga mengatakan kita cinta dengan kebajikan, kita cinta perbuatan-perbuatan yang baik, tapi kenyataannya dalam kehidupan kita masih banyak perbuatan-perbuatan yang jahat kita lakukan. Atau mungkin kita berbuat baik memilih-milih.
Ya, kalau buat yang saya kenal, ya saya bisa baik. Saya bisa ramah dengan orang yang saya kenal. Tapi kalau yang saya nggak kenal, ya ngapain saya urusin gitu. Kadang-kadang itu terjadi. Itu kita lakukan. Kita juga bilang bahwa kita cinta sesama manusia. Tapi seringkali yang terjadi perselisihan, permusuhan, perpecahan terjadi. Mulai bahkan dari keluarga kita sendiri. Di tengah-tengah persekutuan kita juga terjadi yang namanya perpecahan. Padahal cinta kepada sesama manusia adalah pernyataan dari cinta kita kepada Tuhan. Dan itu yang selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau orang mengatakan mencintai Tuhan tapi tidak bisa mencintai sesama atau saudaranya, dia adalah penipu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang saya cinta Yesus tapi masih punya musuh, masih punya orang-orang yang tidak kita akur, tidak bisa kita sapa, tidak bisa kita ngobrol gitu ya, berarti kita belum benar-benar cinta Yesus di sana. Dan orang-orang Eseni punya ajaran-ajaran itu yang memang sama dengan ajaran-ajaran yang juga disampaikan oleh Yesus. Nah, kelompok ini berkembang mulai abad kedua sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Mereka berkembang sampai akhirnya jumlah mereka kurang lebih ada 4.000-an orang. Jadi di tempat orang seperti inilah Yesus melakukan pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melakukan ini kepada seluruh murid-muridnya yang juga diwakili oleh Petrus dalam percakapannya dalam bacaan kita. Bukan berarti cuma Petrus, semua Yesus basuh, termasuk sosok seorang Yudas yang Yesus sudah tahu akan mengkhianati dia sekalipun, tetap dia basuh kakinya, tetap dia layani. Ini berarti juga mengingatkan kita yang namanya pelayanan jangan pilih-pilih gitu ya. Jangan memilih-milih orang yang kita sukai saja kita mau layani, atau orang yang kaya saja mau kita layani gitu. Semua harus kita layani, dan itulah yang menjadi pelajaran atau pesan buat kita semua yang ingin kita renungkan malam hari ini melalui kisah pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus ini. Mari bersama kita renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu, melalui pembasuhan kaki ini kita belajar tentang kerendahan hati. Tadi saya sudah jelaskan di awal, biasanya yang membasuh kaki itu adalah budak. Jadi artinya saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu berarti dia bukan hanya merendahkan diri sebagai manusia biasa, tetapi juga manusia yang dianggap paling rendah oleh manusia yang lain. Budak itu adalah orang-orang yang paling rendah dalam status sosial masyarakat Yahudi. Mereka bisa diperjualbelikan, mereka bisa diperlakukan semau majikannya atau tuannya. Artinya mereka punya posisi yang sangat rendah, tidak punya nilai jual, tidak punya nilai tawar untuk bisa menolak apa yang dikatakan oleh majikannya atau orang lain. Jadi kalau Yesus kemudian melakukan pembasuhan kaki, dia menempatkan diri sebagai seorang budak. Artinya jauh sekali dia tempatkan diri, rendah sekali dia tempatkan dirinya, dan itu dia lakukan. Kain lenan itu menjadi sebuah kain yang juga dipakai oleh para budak biasanya, dan itu yang dipakai Yesus. Dia ikatkan di pinggangnya untuk menunjukkan bahwa memang saya betul
betul-betul mau merendahkan diri saya, mau mengajarkan kepada semuanya tentang kerendahan hati. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus saja mau merendahkan hati sampai seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau merendahkan hati kepada orang lain? Apakah kita mau merendahkan hati saat kita punya persoalan kemudian saya mengatakan, saya minta maaf, saya selesaikan masalah ini, kita selesai masalah ini? Apakah kita mau sampai seperti itu? Apakah kita mau merendahkan hati kita seperti seorang budak yang dilakukan Yesus? Kadang-kadang kita tidak menjadi budak, tapi senang menjadi tuan. Senang hanya menyuruh orang lain. Mungkin ya, saya nggak tahu ya, ini apakah ini jadi salah satu pertanda apa enggak gitu ya. Beberapa waktu saya di sini, beberapa kali kemudian diundang Bapak Ibu untuk datang kerja bakti di gereja. Yang datang itu bisa dihitung jari. Apakah mungkin karena kita nggak mau gitu ya, nggak mau bekerja di sini? Toh ada koster, toh ada karyawan, ngapain saya capek-capek? Mungkin itu yang menjadi alasan kita. Mungkin karena kita nggak mau kerja yang kasar-kasar itu gitu ya. Itu biarlah urusan orang lain. Kita senang dianggap sebagai orang yang punya sosok, sebagai orang yang terhormat, orang yang punya posisi yang baik. Itu yang kita inginkan. Padahal kita diingatkan, Yesus merendahkan dirinya begitu rendah. Kita belajar dari Yesus malam hari ini, bagaimana setiap kita harus punya kerendahan hati dalam kehidupan kita, terkhusus dalam pelayanan kita. Dan melalui apa yang dilakukan Yesus, dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus juga mau bilang, inilah pelayanan yang saya berikan, yang benar-benar melayani yang terbaik untuk murid-murid saya. Yesus berikan itu. Dia sampai mau merendahkan dirinya itu karena dia berikan yang terbaik dalam pelayanan. Dia mau all out dalam pelayanan gitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan buat kita semua, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini. Sudahkah kita juga mau seperti itu? Sudahkah kita memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita? Sudahkah semua kita yang mengatakan diri saya pelayan Tuhan, yang kemudian sudah dipilih, sudah diteguhkan, sudah berjanji itu, mau melakukan itu semua? Mari kita belajar. Kalau Yesus saja mau terus memberikan yang terbaik, maka harusnya kita juga harus terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita semua. Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik, kita lakukan buat Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, makna yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah melalui pembasuhan kaki ini, Yesus mau membersihkan murid-muridnya, bukan cuma sekedar fisik. Sehingga saat Petrus bilang, bersihkan kami bukan cuma kaki, kepala dan badan juga gitu. Yesus bilang ini bukan masalah membersihkan badan, tapi ini menjadi sebuah simbol bahwa saat aku membersihkan kakimu, maka ini menjadi sebuah simbol, maka engkau akan dipulihkan dan dibersihkan jiwamu dan hatimu. Engkau ada dalam persekutuan dengan aku. Engkau akan menerima apa yang seharusnya engkau dapatkan dari aku. Karena Tuhan katakan juga di sini kan,
Di dalam ayat yang ke-8 itu, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi Yesus mau bilang, saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, maka mereka juga dipulihkan, dibersihkan secara spiritual, secara jiwa dan hati mereka. Bukan cuma sekedar fisik gitu ya. Melalui kisah ini juga Tuhan mengingatkan kita di ayat yang ke-14, mari kita juga melakukan dan meneladani apa yang Yesus lakukan untuk juga melayani satu dengan yang lain, atau saling melayani. Jangan cuma mau dilayani. Memang para pelayan-pelayan Tuhan yang ditempatkan atau juga dipilih, diutus di gereja ini bertugas melayani Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan. Tapi setiap kita, warga jemaat pun juga harus melayani dalam kehidupan kita. Jangan cuma kita mau dilayani. Jangan kita cuma mau menuntut gereja harus begini, harus begitu, harus melakukan ini dan itu buat kami gitu ya. Tapi kita tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga jemaat. Jangan hanya kalau di gereja, ya kalau kondisinya masih baik-baik saja gitu ya. Kalau sudah nggak baik-baik saja, kita tinggal saja gereja ini, biarkan saja orang lain yang mengurusnya. Gitu. Dan itu masih terjadi. Ya. Mungkin Ibu Eka bisa cerita bagaimana jemaat-jemaat yang nggak pernah muncul, tiba-tiba kalau ada kedukaan cari Bu Eka. Tetap dicari. Artinya orang cuma ingat kalau susah saja ingat gereja ini gitu. Nggak mau sama-sama membangun gereja ini. Ini tugas kita bersama. Kita dipercaya Tuhan untuk mengelola gereja ini. Tuhan percayakan gereja yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Gereja yang juga harus kita kembangkan, gereja yang juga harus kita senantiasa layani bersama-sama. Jadi bukan hanya pelayanan bukan cuma milik 1-2 orang atau sekelompok orang saja, atau cuma presbiter saja, atau pengurus pelayanan unit misioner saja, tapi semua kita ada di dalam pelayanan itu dengan porsi kita masing-masing. Jadi Yesus mengingatkan itu kepada kita malam ini. Mari kalau Yesus juga mau melayani, maka marilah engkau juga saling melayani di antara kamu. Jadi itu yang diingatkan Yesus. Dan khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan ingatkan untuk kita semua punya spiritualitas seorang hamba. Sama seperti Yesus merendahkan diri seperti seorang budak, itu yang juga harus kita lakukan. Pelayan-pelayan Tuhan itu adalah seorang, kalau dalam istilah GPB itu pemimpin yang melayani. Tapi kadang-kadang yang kita senang cuma pakai pemimpinnya saja gitu ya. Makanya ada istilah majelis jemaat, atau juga ada majelis gereja, ada juga istilah pejabat gereja. Itu di GPB ada. Dan orang akan lebih senang pakai istilah saya pejabat gereja gitu ya. Kalau pejabat kan pasti kan dilayani, bukan melayani gitu. Tetapi kita ingat kembali, kita hadir di sini, kita dipilih Tuhan lewat jemaatnya untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Jadi mari kita punya spiritualitas seorang hamba yang mau melayani siapapun yang dipercayakan Tuhan bagi kita layani. Mari kita rendahkan diri kita, bukan kita menganggap kita penguasa dalam gereja ini. Saya selalu bilang, presbiter ini pelayan jemaat. Jadi kalau pelayan jemaat, jadi bosnya siapa? Bosnya jemaat harusnya gitu ya. Tapi ya jemaat juga jangan merasa jadi bos semaunya sendiri juga gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah jadi bos mau-maunya sendiri gitu. Ya semua kita pelayan-pelayan tadi sudah diingatkan.
Kita diingatkan untuk saling melayani satu dengan yang lain dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Mari kita lakukan itu. Mari kita ingat dan kita renungkan tugas dan tanggung jawab kita itu. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita, Dia mau merendahkan hati melayani, maka seharusnya itu juga yang kita lakukan. Merendahkan hati kita untuk melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini. Amin. Pembasuhan kaki menjadi simbol yang kuat dari pelayanan, pengorbanan, dan kerendahan hati yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ini adalah momen di mana umat Kristen dipanggil untuk meneladani ajaran Yesus dalam melayani satu sama lain. Dengan kasih, tanpa pamrih, tanpa syarat, sebagaimana sang pelayan agung itu contohkan. Saya persilahkan untuk termin yang pertama rekan-rekan PHMJ untuk bisa menempati kursi yang ada di depan.
Selanjutnya rekan-rekan Korsek disilahkan.
Selanjutnya teman-teman pengurus dan pelayan pelekat, silakan. Silakan pengurus pelekat.
Selanjutnya rekan-rekan pengurus komisi.
Selanjutnya dipersilahkan perwakilan dari 8 sektor. Disilahkan.
Mengasihi tentu tidak mudah. Oh, tentu mengasihi sosok seperti Yesus mungkin mudah. Tapi mencintai sosok seperti Yudas, tentu kita pikir 2 sampai 3 kali kan? Tapi Yudas juga ada di sana. Dibasuh kakinya oleh Yesus Sang Kasih. Karena itu marilah kita merendahkan hati, saling membasuh kaki, dan saling mengasihi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Kami diingatkan kembali betapa besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau merendahkan diri-Mu menjadi sama seperti seorang hamba, sebagai seorang budak. Dan semua itu dilakukan karena begitu besarnya kasih-Mu bagi kami. Dan saat kami kembali diingatkan besarnya kasih Tuhan bagi kami masing-masing pribadi, maka kami juga mengingat bahwa kami juga sebagai umat yang dikasihi harus membalas kasih Tuhan dengan terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, merendahkan hati kami satu dengan yang lain, dan saling melayani dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu, bahkan dunia ini. Kami tidak mampu membalasnya ya Tuhan, tapi kami ingin dalam hidup kami ini Engkau pakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Engkau pakai kami untuk menjadi anak-anak-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami terus memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami semua, mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh terus menjadi alat-alat Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu di dunia ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan semua itu meyakinkan kami kembali bahwa hidup kami ini ada dalam kasih Tuhan. Hidup kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga tidak ada alasan buat kami dikuasai dengan kekhawatiran dan ketakutan, karena kami punya Engkau yang mengasihi kami. Biarlah setiap kami terus berpegang dalam iman dan pengharapan kepada-Mu, sampai nanti kembali kami menghadap hadirat-Mu.
Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, dan biarlah momentum malam hari ini menjadi momentum pemulihan bagi setiap kami anak-anak-Mu, menjadi momentum pemulihan bagi keluarga kami masing-masing. Jika masih ada persoalan dan pergumulan yang harus kami hadapi, jikalau masih ada permusuhan yang kami alami, biarlah kami diberikan kerendahan hati untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan kasih dari Tuhan. Kami saat ini berdoa juga buat persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, Jemaat GPIB Immanuel Surabaya ini. Tuhan, berkati gereja ini agar terus dapat menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah dalam setiap pelayanan dan kesaksian kami yang kami lakukan, kami tidak mengawalinya dengan keraguan atau ketakutan, tetapi dalam keyakinan iman kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan yang sediakan. Berkati semua program-program yang akan kami lakukan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, jamah mereka, pulihkan mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini senantiasa, berkati para pemimpin-pemimpin kami. Dan dalam kebersamaan malam hari ini kami juga berdoa buat kami semua para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah ini. Para presbiter di Jemaat GPIB Immanuel Surabaya, bahkan juga rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta, Tuhan berkati kami semua. Biarlah pelayanan ini kami lakukan dengan segenap hati kami, karena kami melayani Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang dalam doa dan permohonan yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada pelayan. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Tawari pasal 29 ayat yang 14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas
Jemaat, mari berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan ini. Lebih dari itu, terimalah hidup kami sebagai persembahan yang layak menjadi alat yang mulia dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Cek. Jemaat, mohon perhatiannya untuk warta jemaat pada malam hari ini. 1. GPIB Jemaat Immanuel Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman Pendeta Ruli Antonius Haryanto SSC Teol MA dan kepada semua unsur pelayanan yang telah ambil bagian di dalam ibadah saat ini, serta kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan guna menunjang pelayanan di GPIB Immanuel Surabaya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan, usaha, dan pekerjaan. Kedua, ibadah perjamuan kudus Jumat Agung dilaksanakan besok hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 jam 8 pagi di Immanuel 1 dan jam 6 sore di Immanuel 2. Jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Dan untuk pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 setelah ibadah perjamuan kudus di Immanuel pagi. Ketiga, ibadah Sabtu Sunyi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 jam 7 malam. Tempat Gereja Immanuel, Pelayan Firman Pendeta Ruli Antonius Haryanto SSC Teol MA. Dan ibadah Paskah Subuh dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 jam 4 pagi. Tempat Gereja Immanuel Surabaya, Pelayan Firman Pendeta Ruli Antonius Haryanto SSC Teol MA. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengingat akar-akar iman yang telah ditanamkan oleh para orang tua kami, yang memberi kami kekuatan dan keteguhan dalam setiap langkah perjalanan iman kami. Seperti pepohonan yang menghasilkan buah-buahan, kami berharap bahwa buah iman dan kasih yang kami tanamkan hari ini akan terus berbuah untuk generasi mendatang. Menjaga api iman tetap menyala di tengah dunia yang terus berubah. Di era digital yang terus berkembang, kami merayakan keajaiban teknologi yang telah memungkinkan kami untuk tetap terhubung satu sama lain. Melewati batas-batas fisik, dengan menggunakan sarana ini di era digital ini, kami mengirimkan pesan damai dan kasih kepada seluruh penjuru dunia, memperluas cakrawala kebaikan dan pengertian di antara semua manusia. Semua, sebagaimana kita melangkah keluar dari ruang suci ini, mari kita membawa cahaya iman dan kasih yang telah kita alami di sini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Biarkan alam semesta menjadi saksi atas tekad kita untuk terus menyebarkan kebaikan, menciptakan kedamaian, dan memelihara hubungan yang harmonis di antara kita semua sebagai satu keluarga GPIB. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri.
Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengarkan di dalam ibadah ini. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Oh, ingat akan aku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercelah. Engkau penuh kebaikan ya Yesus, tolonglah. Waktu yang Kau berikan terbuang olehku. Tidak ku perhatikan nasihat sabda-Mu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah. Oh, sumber sukacita ya Yesus, tolonglah. Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang sedih. Sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku ya Yesus, tolonglah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih setia Allah Tritunggal yang melimpah akan menyertai dan menghidupi kita, sebagaimana alam semesta memancarkan keindahannya di tengah ikatan generasi dan kemajuan teknologi digital. Serta berkat-Nya tinggal beserta untuk memelihara kita dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari sekarang hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, nanti setelah kita para pelayan berdoa, Bapak Ibu jangan keluar dulu, kita akan berfoto bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.